Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita dapat berjumpa lagi di tempat ini dengan penuh sukacita. Boleh berikan salam kepada kanan kirinya, kita katakan selamat hari Minggu. Berikan senyum terbaik kita kepada kanan kiri kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita tertuju pada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan, itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Bapa, saat ini Bapa, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk terima firman-Mu Bapa. Engkau yang memimpin kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Bapa yang bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan di tempat ini bukan sebagai rutinitas saja Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu kami mau rasakan di tempat ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh besar anugerah Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Bapa. Melalui pujian kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu nyata Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih Allah tiada berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin? Kita rasakan kasih Allah nyata. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Kemuliaannya disaksikan semua umat, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.
siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan, kebenarannya yang memulihkan hidup kita. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau adalah tempat penghiburan. Engkau sumber kekuatan Tuhan bagi kami yang lemah. Kami mau mencari-Mu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku
penghiburan kami Tuhan. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau penuh kasih, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan-Mu, sumber kekuatan, sumber kekuatan-Mu, sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan tetap menyertai kami dalam keadaan apapun. Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, berjalan sesuai kehendak Bapa atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengubah cara berpikir kami, mengubah jalan hidup kami, agar kami lebih mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih yang Bapa yang baik. Biarlah setiap kami diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Cek. Oke. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, luar biasa. Coba lihat kanan kiri, berikan senyuman yang terbaik, yang manis. Kadang-kadang senyuman itu bisa memberkati, nggak perlu kita kasih duit. Kasih senyuman saja. Itu sudah memberkati. Amin. Amin. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kemarin kita belajar tentang murid Kristus. Lalu hari ini kita lebih breakdown, kita akan lebih rinci lagi. Apa sih murid Kristus? Siapa sih murid Kristus itu saudara? Kemarin mungkin secara umum kateo firman Tuhan sudah disampaikan bagaimana. Saya rindu kenapa berbicara tentang murid Kristus. Karena sebelum kenaikan Yesus Kristus nanti saudara, ada pesan khusus bagi murid-muridnya. Ya, dalam perjalanan masa dari kebangkitan sampai ke kenaikan saudara, beberapa
waktu saudara. Ya, itu saudara, perjalanan itu sebenarnya membentuk sebuah pemikiran yang baru tentang Kristus. Ya, lebih dimantapkan saudara, lebih dimantapkan. Ya, kita mau belajar ini. Siapa murid ya saudara, siapa murid? Murid itu kita katakan sama-sama saya. 1, 2, 3 ya, saya. Ulang, 1, 2, 3 ya, saya. Iya saudara, saya adalah murid Kristus. Saya bukan hanya pengikut yang tidak ala kadarnya saudara. Ya, kita disebut pengikut ketika ibadah saja saudara. Ketika Senin sampai Sabtu kita nggak pengikut. Ya, kita lupa siapa Kristus. Ya, tapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa murid? Murid ini yang bagaimana? Spesifikasi murid itu bagaimana? Ya, ditunjuk sebagai murid itu yang bagaimana, saudara? Yuk kita lebih belajar lagi. Mari kita lanjutkan. Ya, kita buka Lukas 5 ayat 5, saudara. Lukas 5 ayat 5. Ya, saudara boleh baca di layar. Saya sediakan. Lukas 5 ayat 5. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, dalam perikop ini saudara, sebenarnya dalam perjalanan ini Yesus mau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di tepi danau, saudara. Ya, orang-orang itu banyak melihat mujizat yang Yesus lakukan. Mereka berbondong-bondong kejar Yesus sampai di satu ketika di sebuah danau, saudara, di mana Simon Petrus, saudara, dia menangkap ikan. Ya, ini agak lucu, saudara. Di tengah-tengah itu dia memilih murid. Ya, murid pertamanya siapa? Simon, saudara. Yang disebut Petrus nanti ya. Saudara, ini murid dia dikatakan dalam Lukas 5 ayat 5 ini bahwa Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya saudara, di sini kita belajar ketika Tuhan memilih tidak boleh ada kata tidak. Ya. Mungkin dia kenal Yesus hanya dengar-dengar aja, dengar-dengar dari tetangga. Kan mereka nggak ada media sosial juga ya pada waktu itu. Belum ada HP saudara untuk cek track recordnya Yesus. Kalau sekarang masih bisa kita kan track recordnya. Oh ini memang Tuhan ini kayaknya. Nah, kalau dulu nggak, cuma dengar-dengar aja. Tapi waktu itu datanglah Yesus ke tepi danau melihat perahu sedang di pinggir. Dia naik. Dia katakan, kamu ke pinggir lagi ya, agak jauh dari pinggir. Dia agak jauh dari pinggir, dia ngapain? Dia belum suruh Petrus untuk nangkap ikan, saudara. Dia berkhotbah dulu. Ya, ini seru saudara kalau khotbah bukan di atas altar ya. Khotbahnya di perahu, itu unik juga ya. Unik juga. Saya mau lakukan itu kayaknya, saudara. Sambil nangkap ikan. Nah, itu enak, saudara. Ya, khotbah dulu kepada yang lain. Dia sampaikan benar firman Tuhan. Akhirnya dia bilang sama Petrus, pergilah ke agak lebih dalam lagi. Petrus katakan, saudara, ini Simon katakan bahwa lucu. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dia dengan frustasi sebenarnya, saudara. Orang frustasi didatangin orang yang tidak logis, saudara mau. Misalnya seperti ini. Ini satu malam dia tidak dapat ikan. Misalnya nih, nggak dapat ikan satu malam. Saya rasakan banget, saya suka mancing, saudara. Tahu banget kalau nggak dapat ikan itu bagaimana, saudara. Ya, frustasi mungkin. Tapi Simon, saudara, dia ikutin kata Yesus. Apa katanya? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, ini kriteria murid pertama sekali adalah katakan tunduk. 1, 2, 3 katakan tunduk. Tunduk. Ya. Tunduk kepada Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak gampang, saudara. Kadang-kadang kita tunduk, ujung-ujungnya tanduk, saudara.
Ya, karena kita memakai logika kita bahwa nggak mungkin seperti Simon bisa pakai logikanya, nggak mungkin. Siapa Yesus? Yesus bukan nelayan. Yesus bukan nelayan tahu cara nangkap ikan. Tapi konyol saudara, dia suruh Simon pergi lebih dalam lagi, yuk tebar jalamu katanya. Unik ini saudara, unik. Akhirnya Simon dengan frustasinya tetap tunduk, saudara. Berarti tunduk itu mahal, saudara. Tunduk itu mahal banget. Lanjut, saudara. Lanjut. Iya. Tunduk dalam bahasa Yunani hupotasso, saudara. Kata artinya di bawah atau memposisikan diri kita orang lain lebih tinggi daripada kita. Itu kata tunduk, saudara. Kalau sejajar itu bukan tunduk. Kita memposisikan posisi kita di bawah orang lain. Itu kata tunduk, saudara. Ya. Jadi saudara, kita harus tunduk. Siapa murid? Murid itu adalah saya. Tapi saya itu murid. Apakah benar-benar murid? Bagaimana cara melihat muridnya? Itu yang pertama, tunduk, saudara. Ya, lanjut, Mas. Lanjut. Iya. Permasalahan manusia, saudara. Permasalahan manusia kita baca dalam Roma 8 ayat 20. Nanti kita akan baca ini, saudara. Roma 8 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Iya saudara, tadi kata tunduk saudara, tunduk. Kita bahas tunduk memposisikan diri lebih, orang lain lebih tinggi saudara. Ya, manusia hari-hari ini gagal menjadi murid Kristus karena kenapa? Dia ditaklukkan dalam kesia-siaan saudara. Ya, permasalahan manusia hari-hari ini adalah tidak bisa tunduk apa saudara karena dia ditaklukkan dalam kesia-siaan. Apa kesia-siaan itu saudara? Ya, mencari harta dunia, misalnya hidup dalam benar boleh, bekerja boleh. Saya katakan saya berulang kali saya bekerja. Bapak Ibu dan saudara terkasih itu wajib bekerja karena kita masih di dunia. Kita bukan di masa kerajaan Allah, saudara. Saudara, makanya manusia itu tidak tunduk karena kenapa? Dia sering memposisikan diri dia, saudara, dalam sesuatu ya, kayaknya nggak usah lah ikut Tuhan. Kalau aku pakai pengertian saya, pasti selesai masalah-masalah yang ada. Ya, dalam Roma 8 ayat 20 katakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, saudara. Ini ayat berkata bahwa kita manusia sering ditaklukkan oleh kehendak kita sendiri, saudara. Makanya ketundukan kita itu tidak ada. Ya. Jadi murid-murid Kristus itu harus tunduk, ya. Tunduk kepada pribadi yaitu Yesus. Ya, kita harus tunduk, saudara. Seperti Simon Petrus tadi, kalau dia tidak tunduk, saudara, dalam ayat yang selanjutnya boleh saudara baca nanti. Coba kita buka dalam Lukas tadi, Lukas 5 ayat yang ke-6, saudara. Ayat ke-6. Kenapa dia tunduk? Kalau tunduk kita, saudara, kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya tidak sediakan, coba buka dalam Lukas 5 ayat yang ke-6. Amin. Sudah dapat? Oke, boleh satu orang bacakan saudara? Lukas yang ke-5 ayat yang ke-6. Iya saudara. Ya, kenapa kita perlu tunduk? Tadi itu saudara ada posisi dua. Saudara ditaklukkan dalam kesia-siaan adalah cara berpikir saudara, atau tunduk kepada Tuhan, ditaklukkan kepada Tuhan, Tuhan yang benar-benar memimpin saudara, akhirnya hasilnya maksimal banget saudara. Maksimal. Ya.
Saya dan saudara menjadi murid yang pertama sekali harus tunduk. Harus tunduk kepada siapapun. Saya dulu ada gembala bersama, saya punya gembala saudara, gembala pembina hari ini. Kamu harus tunduk, pemimpin, kamu harus tunduk kepada pemimpin katanya. Wah, kadang-kadang agak berlain sama kita, tapi harus tunduk. Benar, tunduk itu penting saudara. Supaya kita bisa menaklukkan yang lain saudara. Ya. Ini cukup unik saudara. Ya, coba lanjut Mas. Kemana dia nih? Ya, oke lanjut Mas. Iya, problematika manusia hari-hari ini adalah sering sekali saudara, susahnya kita untuk tunduk kepada Tuhan. Tunduk kita menjadi murid-murid Kristus saudara. Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan. Ya, saya ambil ini kutip saudara secara umum saudara. Muhid dalam jurnalnya berkata bahwa menjelaskan bahwa problematika adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan yang terjadi. Ya saudara, kenapa susah orang tunduk saudara? Akhirnya ditaklukkan kepada kesia-siaan itu saudara. Karena sering sekali teori dan kenyataan itu tidak bersatu. Nah, saudara, seringkali seperti itu. Nah, seperti ini nih, seringkali kita mensinkronkan, mencocokkan bahwa, oh kayaknya ikut Tuhan ini pasti diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya, akhirnya gini-gini aja saudara, akhirnya gini-gini saja. Sehingga kita apa? Akhirnya kita putus asa, tidak lagi dalam proses tunduk kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita mencoba menghubungkan teori kita dalam kenyataan. Ya. Murid adalah murid harus tunduk saudara. Bagaimanapun hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan, saudara dan saya harus tunduk. Tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Bukan tunduk dalam pengertian saudara sendiri. Makanya di dalam Roma 20 katakan kita ditaklukkan dalam kesia-siaan hari-hari ini. Karena kenapa? Saya dan saudara tidak tunduk kepada yang punya otoritas, yaitu Kristus. Kita tunduk dalam pengertian kita bisa. Ya. Tunduk sama Tuhan, saudara. Apa mau Tuhan dalam kehidupan saudara? Tunduk. Kalau melayani Tuhan, saudara kalau mau jadi murid Kristus harus benar-benar melayani Tuhan. Murid itu speknya cukup luar biasa saudara. Ya, kemarin minggu lalu kita berbicara tentang murid. Murid itu nggak gampang jadi murid. Makanya Kak Theo bilang katanya serius ini tema firmannya katanya. Karena kalau kita berbicara murid, nggak semua orang mau menjadi murid. Mereka hanya seperti manusia. Ada dalam satu kisah ada dua perbedaan saudara. Dalam Lukas 5 ini. Orang yang kejar-kejar Yesus yang tidak Yesus pilih. Saya ulangin. Orang yang kejar-kejar Kristus adalah dia lihat Yesus, dia kejar-kejar Yesus. Sekarang dia coba memilih kejar Yesus karena melihat mujizat. Beda dengan murid. Murid itu dipilih saudara. Ya, dalam satu kisah itu ada dua kejadian. Yang pertama tidak dipilih, memilih. Yang satu dipilih saudara. Kalau saudara hari ini ada dalam pelayanan kehidupan saudara, itu karena saudara dipilih. Ya, amin? Amin? Iya, karena saudara dipilih. Pertama sekali murid itu ternyata dipilih saudara. Murid Kristus itu ada 80 sebenarnya saudara. 80 murid Yesus yang mengikut Kristus pada saat itu. Disisihkan. Akhirnya dalam perjalanan ada yang tersisihkan. Jadilah 12 murid Yesus. Ya, 12 murid Yesus saudara. 12 murid Yesus itu yang dipilih.
Jadi saudara, saya rindu di tempat ini saudara. Saudara bukan hanya pengikut Yesus karena saudara melihat mujizat Yesus. Tapi saudara murid Yesus. Murid Kristus. Ya, murid Kristus. Sampaikan kanan kiri jadi murid saudara. Ya. Sampaikan kanan kiri katakan jadi murid. Serina adalah murid saya. Yang main drum. Tak ada murid berani katakan, enggak pak, katanya. Sherin ngeband kita. Ah enggak pak. Oh, iya pak. Itu sebuah kata ketundukan. Kalau saudara dan saya mau jadi murid, harus tunduk pada otoritas itu saudara. Saya percaya Kristus tidak akan membuat saudara jauh dari jalurnya. Pasti dia ingin kita dalam jalur itu. Pemimpin yang benar, saya yang percaya untuk mendidik murid, dia benar-benar didik pada jalan yang benar. Apalagi Kristus. Saudara dan saya harus jadi murid. Tunduk sama Tuhan. Baca firman. Berdoa serius. Melayani serius. Ini udah lama saya dengar, SMP mungkin saya dengar. Kalau mantan preman bagus, tapi jangan mantan pelayan. Ya kan? Mantan preman bagus, berarti ada pertobatan, no? Ya kan? Tapi kalau mantan pelayan, apa yang mau ditobatkan? Berarti kembali kepada mundur, saudara. Udah melayani, udah on fire melayani, saudara. Tinggal. Kemarin saya foto lah dari belakang, saya buat caption, apa ya? Tahu kan pelayanan itu bukan soal panggung. Wih, ternyata banyak yang komen, saudara. Kan banyak tuh statusnya ada pasca gabungan, saya buat juga status. Saudara. Ada yang komen seperti ini. Dari semua status, ini status yang paling hangat, kata dia. Pelayanan itu bukan berbicara panggung. Panggung di sini saudara bisa sakit hati. Makanya waktu kita komsel di tempat namanya siapa? Mercy. Kami komsel bukan komsel yang ada dua lagu pujian, 2 lagu lambat, lalu apa? Firman Tuhan, persembahan, pulang. Saya katakan, karena nggak mungkin kita di kos mereka, karena di kos mereka kos wanita. Nggak bisa kita buat komsel, nggak bisa buat ibadah rumah. Kita buat di Rujak Seraya. Datang Mas Restu bilang, kita di sini Pak, katanya. Iya kita di sini. Duduk kita di Rujak Seraya di bawah, kita bicara. Kalau kita duduk saja bicara tentang Tuhan, itu ibadah saudara. Ya, harus ada Tuhannya juga ya. Jangan sampai kita duduk ngerumpi. Kalau ngerumpi enggak Tuhannya ada, perpecahan yang ada. Ya kita duduk sana kita cerita gimana Tuhan dan sebagainya. Wah luar biasa saudara, saya sangat senang. Kemarin itu sangat senang, di luar biasa. Ya yang bawa Kamida ada tiga temannya, katanya ada 5. Ya yang lain kerja. Karena hari-hari ini manusia ditaklukkan dalam kesia-siaan. Kalau nggak percaya saudara tanya dengan teman-teman Mercy, bagaimana? Frustasi saudara karena kerja. Ya, kerja cuman gitu-gitu aja sampai mereka bingung katakan bahwa kok gini-gini aja hidup saya. Makanya manusia sering ditaklukkan dalam kesia-siaan saudara. Tapi murid yang tunduk, saya yang percaya ada rencana pemimpin yang terbaik atas saudara dan saya. Ya. Tunduk sama Tuhan. Manusia itu ditanya kemarin, apa tujuan manusia? Apa tujuan kami? Coba tanya salah satu punya tujuan. Ya, ada yang pengen kaya, ya kan? Minimal 3 mobilnya di rumah, ya kan saudara? Rumah ada 1 tapi kontrakan 1000, ya kan kayak gitu. Ya, saudara, banyak tujuan manusia banyak. Tapi kan belum tentu kehendak Allah atas saudara dan saya.
Tujuan saya dan saudara itu clear ada, itu karena kehendak Allah. Waktu Yesus berdoa, dia nggak pakai tujuan dia, saudara. Dia nggak pakai hak dia sebagai yang Allah sendiri. Dia katakan kepada Allah, dia ngomong, jadilah kehendakmu. Tujuan saudara akan sampai pada tujuan ketika saudara ikutkan Tuhan di dalam. Tidak ada satupun orang punya tujuan buruk dalam hidupnya. Semuanya tujuan yang baik. Tapi kan dalam perjalanan gak semua orang setia dalam perjalanan itu. Ketundukan itu. Orang yang di perusahaan naik jenjang dari leader, apa lagi? Supervisor, ya kan? Supervisor apa lagi? Superintendent, manager, head manager, direktur, ya kan? Yang punya. Saya percaya saudara interview mereka belajar tunduk. Yakinlah pada otoritas. Nanti ada firman-nya saudara. Kita akan baca bahwa Yesus juga tidak hanya menyuruh tunduk menjadi kepada Kristus saja yang tidak nampak. Dia mau kita juga tunduk dalam yang nampak, otoritas yang nampak saudara. Yang kelihatan. Bos kita, guru kita, pemimpin kita, karena kelak kita akan di posisi mereka. Ya, lanjut Mas. Iya, ketundukan akhirnya menaklukkan kesia-siaan. Kita baca dalam Lukas 5 ayat 6 tadi. Ya, Lukas 5 ayat 6 tadi kembali kita baca dan ayat 11. Ayat 11 saudara. Saya tidak sediakan sepertinya. Kita baca bersama-sama, sudah dapat amin? Amin. Kita baca ayat 6 dan 11 saudara. 1, 2, 3 ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ayat yang 11 saudara. Dan sesudah mereka perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Oke, pertama tunduk saudara, tunduk atas perintah Tuhan. Ada dua yang Tuhan kasih saudara. Dalam ayat perikop ini. Akhirnya dalam ketundukannya menghasilkan apa? Kenikmatan. Sampai mau terbalik perahunya Simon saudara, mengangkat ikan itu saudara. Sampai perahu yang lain minta tolong untuk angkatkan ikan itu. Tapi yang uniknya di ayat 11, ketundukan bukan di level menikmati saja saudara. Ternyata ketundukan di level berkorban. Ayat yang 11 diperjelas saudara. Yang ke-11 katakan bahwa dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Lucu saudara, Simon yang satu malam tidak dapat ikan, dia dapat ikan seperahu itu, dia di pinggir, meminggirkan perahunya, ikannya diambil nggak saudara? Enggak, dia katakan bahwa ikannya apa? Dia tinggalkan segala sesuatu, dia ikut Yesus. Kadang-kadang di level murid kita gagal karena kenapa? Kita coba tunduk, oke tunduk, akhirnya dicobai dengan berkat. Ya. Saudara, kalau masalah itu bukan pencobaan. Yang pencobaan terbesar adalah berkat melimpah atas dirimu. Ya. Tahu Yesus puasa 40 hari? Saudara, puasa tidak makan dan tidak minum. Menurut saudara lapar atau tidak itu? Manusiawinya lapar. Ia merasa lapar dalam ayat tersebut. Lalu dikatakan bahwa apa? Datang iblis, dia katakan, ya coba kau rubah, ya kan? Jadi roti, ya kan? Dia lihat bumi. Dia nggak memperlihatkan kesusahan, saudara. Iblis tidak pernah melihatkan kesusahan dalam kehidupan waktu sama Yesus. Enggak. Dia melihatkan apa? Dia berdiri, dia lihat kerajaan dunia. Aku akan berikan kepadamu seluruhnya kalau kau menyembah aku. Kata Tuhan, jangan cobai Tuhan Allahmu. Pergi iblis.
Jadi manusia itu sering jatuh dalam kenikmatan, bukan dalam masalah. Karena yang percaya, saudara kalau punya masalah, saudara akan coba berusaha menyelesaikan masalahnya. Amin? Amin. Tapi kalau saudara hidup dalam kenikmatan, sering lupa Tuhan, saudara. Kenapa saya tidak langsung dikasih 10 ruko ke sana, saudara? Karena saya yang percaya, saya akan tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Mulai kaya Samuel ini, 10 ruko dikasih gratis. Iya, saudara. Mulai. Yang hebatnya di level murid ini, saudara, ketika kenikmatan itu, saudara tinggalkan dan cari Kristus. Ya. Mau jadi murid? Berat, saudara. Mau menjadi murid? Saya ulang. Maukah saudara mau jadi murid? Amin. Karena saya gini, saudara. Kalau jemaat 1000 di tempat ini hanya sebagai penonton, itu percuma, saudara. Dia sama jemaat yang di tepi danau yang Tuhan firman itu. Nggak tahu hari ini di mana mereka. Nggak tahu hari ini di mana mereka, saudara. Tapi murid Kristus dicatat dalam Alkitab, saudara. Sampai Yohanes. Terakhir dia buat wahyu, saudara. Saudara mau punya level lebih tinggi daripada orang lain, saudara. Levelnya saudara tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara harus jadi murid. Saudara harus jadi murid. Saya mau ulang ayat ini. Sebenarnya tidak ada di apa. Kalau nggak salah saya buka dalam 11, Matius 11 ayat 13. Ayat cukup menarik, saudara. Kalau saudara mau jadi murid, saudara harus siap. Kan kita bertanya, ayat 13. Ayat yang keberapa ya? Saya lupa juga ini. Ya nanti. Dikatakan kalau dalam ayat itu, saudara, bahwa Simon juga bertanya, saudara, kepada Tuhan. Dia katakan, apa sih manfaatku jadi murid Yesus? Ternyata apa? Ternyata apa, saudara? Kata Yesus, di dalam dirimu, kamu yang murid, akan mengetahui rahasia kerajaan sorga. Hanya level murid yang tahu kehendak Bapa. Hanya murid, saudara. Ya. Hanya murid. Kemarin saya pentabisan gereja. Pergi dalam, saya dikerjain teman saya, saudara. Namanya Jacob Baros. Dia minta tolong sama saya, bang, main bass dulu bang. Ada gereja pentabisan, sama-sama GBI juga. Saya hargai teman, karena teman yang minta. Mainlah saya. Kita pulang jam berapa itu sharing? Jam 4 sore ya kan? Kalian latihan di sini kayaknya, JR kemarin yang Bapak pergi tuh. Jam 4 sore saya kejar dari sekolah, saya beresin dulu di sini karena ada banyak anak anjing, jadi kotor di bawah. Anak-anak ini mau JR di sini. Saya tinggalkan ini, saudara. Saya tinggalkan ini. Saya siap-siap, alat sudah saya siapkan, mereka mau latihan, saya pergi. Saya kejar pergi pelayanan ke sana, saudara. Pergi pelayanan sana. Datang Pak Jacob, apa katanya? Maaf ya, saya izin katanya. Hari dia izin, dia main gitar. Saya bilang, Tuhan Yesus, pencobaan apa lah kawan ini. Oke, nggak sampai di sana. Oke, saya main bass, pergi main bass. Karena gerejanya baru, tapi mungkin punya fasilitas besar. Biasa, gereja banyak cara bukanya langsung wah. Kalau gereja dari sini dari nol, saudara, dari minus ya gereja yang di sini. Kalau di sana langsung wah, AC aman, ruko, semuanya oke. Saya bawa bass, saya main. Sudah enak saya dengar main bass. Ternyata ada soundman, saudara. Soundman dadakan pergi dia ke belakang, dia otak-atik, udah nggak ada suara bassku. Hilang damai sejahtera saya, saudara. Tuhan. Sebenarnya saya gembala, saudara. Saya bisa ambil hak saya sebagai gembala. Saya duduk di para gembala itu. Gembala-gembala pembina itu duduk di depan bingung lihat saya. Kok ada Samuel di situ?
Mereka bingung. Mereka orang GBI semua. Mereka ketua-ketua BPD. Saya ngapain kau di sana katanya. Saya hargai teman Pak, saya main bass, tapi saya dikerjain teman. Saya bilang kayak gitu. Ya udah, saya pulang saudara. Dia hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan berkata kayak gini. Puji Tuhan, kita baru buka gereja sudah 40 jemaatnya. Saya bingung, itu pelayanan langsung 40 jemaat gimana ceritanya saudara? Saya berdarah-darah buat ini pelayanan ini saudara. Saya datang, saya ketemu orang, nggak semua orang mau bayar harga saudara. Ya. Makanya level murid itu mahal saudara. Level murid itu bukan yang berbondong-bondong kejar Yesus, tapi Yesus pilih dia saudara. Datang satu hamba Tuhan katakan gini, Pak, mungkin dilihatnya saya main bass, dikiranya bisa direkrut lah main bass di sini kayaknya nih. Dia nggak tahu saya gembalanya. Saya bilang kan, oh dia tanya, Pak, jemaat di mana? Gereja di mana? Di Marina. Oh di Marina. Oh iya. Oh, Bapak pelayan di sana? Enggak, saya gembala di sana. Oh Bapak gembala. Sudah berapa jemaatnya? Saya jawab, 5 jemaat saya. 5, dia diam langsung dia bilang, saya lucu, kenapa gereja selalu mematokkan sebuah pelayanan dengan jumlah? Kalau Tuhan mau jumlah, pada saat itu dia jadikan semua itu pendekar-pendekar saudara. Dia hanya pilih 12 orang, karena ya dia tahu 12 ini yang menggoncang dunia sampai hari ini. Yesus mau saudara jadi murid, katakan amin. Saya ulangin, Yesus mau saudara dan saya jadi murid. Amin. Kalau nggak percaya saudara, kita buka. Saya tulis di situ saudara, misi gereja. Ini kita tulis saudara, harus sering saya baca ini saudara. Silakan buka Matius 28 ayat 19 saudara. Tuhan tidak mau saudara jadi pengikut-pengikut yang hujan sedikit menangis. Hujan sedikit sudah seperti badai datang menerpa murid-murid Kristus. Amin, sudah dapat? Matius 28 ayat 19. Amin. Belum amin semua. Amin, saudara. Amin, kita baca. 1, 2, 3 ya. Yes, itu harus dipertegas saudara. Dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa apa saudara? Murid saudara, murid. Setelah Yesus naik ke surga saudara, murid-murid Kristus apa yang dia lakukan saudara? Saudara tahu apa? Dia sudah tidak pikirkan yang namanya yang dipijaknya. Oh kayaknya udah Yesus sudah pergilah. Kayaknya aku bangun rumah tangga aja lagi lah. Pelayan Tuhan kan seperti itu sering. Kalau sudah berumah tangga lupa dalam pelayanan. Saya punya teman banyak saudara. Dulu bagus-bagus dia pelayanan. Dia tamborin, bagus ini, dia banner, dia penerima tamu, dia main musik. Ketika dia berkeluarga, saya sudah sibuk sekarang, anak saya 4 kata dia. Tuhan, anak anugerah, kita hidup anugerah, melayani ya tetap melayani. Katakan amin. Amin saudara. Tapi melayani bukan panggung ini aja. Kalau Sherin iya, karena dia main drum, pemain drum. Pasti dia di sini. Gak mungkin pemain drum di kamar belakang sana. Ya kan? Pelayanan di mana? Di sekolah, di tempat kerja itu pelayanan. Ya saudara. Dalam ayat ini dikatakan bahwa saudara dan saya murid. Katakan amin. Amin. Kalau murid level terakhirnya saudara harus berkorban. Katakan korban. Berkorban. 1, 2, 3 ya. Berkorban. Berkorban waktu, uang, tenaga, semuanya saudara harus berkorban. Kadang orang banyak yang nggak bisa berkorban uang karena pas-pasan, ya kan? Ya nggak apa-apa, tenagamu kasih untuk Tuhan, ya kan? Hatimu kasih. Ya. Nah, kadang ada orang tidak ada waktu, dia bisa ada uang, dia berkati di mana pelayanan-pelayanan yang ada. Ya, saudara. Harus berkorban. Lanjut mas, ini udah terakhir nih. Ya, saya mau lihat saudara kenikmatan dari versi kenikmatan dulu saudara. Berantakan apanya ya? Oke, yang pertama konsep kenikmatan dalam filsafat.
Hedonisme, saudara, filsafat yang menganggap bahwa kesenangan adalah satu-satunya hal yang memiliki nilai intrinsik atau baik dalam dirinya sendiri. Tujuan hidup hedonisme adalah untuk mendapatkan kesenangan sebanyak-banyaknya dan menghindari rasa sakit. Ini yang manusia cari. Ketika dia banyak duit, kemana dia pergi, saudara? Ke pub, ya kan? Goyang-goyang di pub, fly. Pas pulang apa? Fly juga, saudara. Penuh dengan masalah lagi. Masalah tidak akan hilang dengan goyang-goyang. Ini hedonisme hari-hari ini manusia cari, saudara. Kayaknya kalau cari ketenangan aku harus berkumpul di sana, pesta sana. Bukan itu, saudara, yang Tuhan mau. Lalu yang kedua, utilitarisme, saudara. Itu teori etis yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang-orang terbanyak, saudara. Dia lebih berpusat kepada dirinya sendiri. Lanjut, Mas. Lanjut. Kalau secara psikologi, saudara, kesenangan itu pengalaman yang menyenangkan yang melibatkan kenikmatan terhadap sesuatu. Kesenangan dalam bersifat fisik, emosional, atau mental. Gratitude-nya, saudara, perasaan syukur atau rasa berterima kasih atas kenikmatan yang telah diterima yang dapat meningkatkan kualitas hidup, saudara. Ya, seringkali manusia kalau setelah dapat kenikmatan makanya sering dia lupa Tuhan. Ya. Bisa saat itu dia lupa Tuhan, si Simon bisa lupa Tuhan dia. Karena kenapa, saudara? Satu kapal, satu perahu, saudara, ikan. Kalau dijual berapa lah dapat? Sekilo berapa sekarang mujair, saudara? Ibu-ibu, ayo. Sekilo berapa mujair? 40. 40 mahal, saudara. Kalau tenggelam kapalnya taruhlah 100 kilo. Udah berapa uangnya pada zaman itu? Ya kan? Yesus saja dijual 30 keping perak, yang saudara. Murah kali Yesus dijual 30 keping, saudara. Mungkin kalau emas batangan saat itu dijual masih ada nilai ya Yesus, ya kan. Masih senang lah Yudas, ya kan. Habis dia jual, pesta lah aku. Ini 30 keping perak dia jual Yesus, saudara. Itu hidup hedonisme, saudara. Kenikmatan itu, saudara, bersifatnya sementara, tapi bersama Tuhan bersifatnya kekal. Katakan amin. Amin. Kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kalau kita nggak dekat Tuhan, dekat pun uang setumbuh, stres kita. Ya. Saya percaya, sering saya coba sampaikan ini, saudara. Saya percaya kalau kami udah dikasih 10 M hari ini, dia bingung, saudara. Dia bingung. Ya. Dia pasti nggak ke gereja hari ini. Dia coba cari sepatu yang paling oke, baju yang paling mantap. Lupa Tuhan. Uang bisa melupakan Tuhan. Makanya di ayat firman Tuhan katakannya, jangan ada dua tuan dalam dirimu. Yang satu mamon, yang satu baru Tuhan. Ya. Tuhan. Sampai setara itu Tuhan ngomong, jangan ada dua tuan. Berarti manusia sedang melihat Yesus dengan uang itu sama. Ya, saudara. Kenikmatan itu sementara. Saudara harus mengorbankan itu. Tinggalkan kenikmatan itu, saudara. Layani Tuhan. Sampaikan kanan kiri. Tinggalkan kenikmatan. Kejar Tuhan. Pergilah, katanya kan pergilah. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Capek itu, ya kan? Wah, kenikmatan itu, ya kan, Mbak Inge. Berat kita kenikmatan yang kayak seperti ini kita ini. Coba kenikmatan. Aduh, pulang ini sudah mikirkan kemana. Saya tahu pemikiran saudara semua. Pulang ini mau kemana. Saya tahu. Pergi tempat makan yang paling enak. Ya kan? Orang Kristen tuh ada ritualnya setiap hari Minggu. Makan apa, saudara? Babi. Ini kocak, saudara. Saya baca media sosial tadi tentang Don Ditan. Ada suatu orang yang mau bertanya sama Don Ditan. Pak, kenapa yang datang nanti di akhir zaman Isa Al-Masih bukan Muhammad, katanya. Datang Don Ditan. Hadis berkata, hadis itu kan apa? Kayak saya buat kitab, saudara, lalu dipercayai. Ya kan? Hadis itu seperti itu. Dibilang Don Ditan kayak mana? Iya,
Dia memusnahkan. Isa Al-Masih itu mau turun ke dunia, mau menghancurkan Isa Al-Masih yang palsu, katanya. Lalu memusnahkan babi, katanya. Ih, capek kali Tuhan dari surga turun untuk memusnahkan babi, saudara. Saya mau komen, saya takut IG saya kena apa. Kemarin sudah kena warning IG saya karena komen-komen, saudara. Nggak usah lah, saya bilang nggak usah komen. Lucu kali Tuhan turun ke surga urus babi, saudara. Ngapain Tuhan turun ke surga? Ada hadisnya itu katanya kan. Ada celakalah manusia ini Tuhan. Dia bilang, kok singkat kali pemikiran. Kalau Yesus turun bermain musik, masih oke, saudara. Masih cool lah, ya kan. Main musik, main gitar dia masih oke. Dia turun musnahkan babi, capek kali lah dia dari Sabang sampai Merauke musnahkan babi. Saya mau baca itu mau ketawa, saya bilang, Donditan ini kebanyakan makan buku ya. Lupa dia Alkitab. Capek ya kan, saudara? Capek Tuhan Yesus kan, dia mati, udah sengsara dia coba di kayu salib, udah berjuang setengah mati dia, saudara. Wah, sudah selesai katanya, mati dia, bangkit di hari ketiga, saudara. Oke, wah 40 hari yang akan datang, dia naik ke surga, ya kan? Dia bangkit, udah naik ke surga, dia turun lagi urus babi. Jadi saudara, tolong ya, tolong jangan mualaf. Tolong jangan mualaf gara-gara apapun, harta. Oh, jabatan banyak sekarang saya, saudara. Kalau kita di pemerintahan, saudara, jual beli jabatan itu ada. Di pemerintahan kita ada jual beli jabatan. Itu masih berlaku sampai hari ini. Kanan kiri sampaikan jangan jual Yesus ya Tuhan, walaupun nggak bisa dijual. Saudara, ya capek Tuhan Yesus turun nanti hanya mengurus babi. Ya, saya kocak itu pagi-pagi saya Donditan turun ya. Kata hadis katanya dia mau memusnahkan babi. Tuhan, seenak itu babi. Seenak itu babi. Dimusnahkan. Dasar manusia-manusia ini ada aja. Anjing mas. Kocak memang kadang-kadang. Pengorbanan saudara, ini putus-putus memang. Pengorbanan adalah tindakan menyerahkan sesuatu yang berharga, baik itu waktu, harta, tenaga, atau bahkan nyawa, demi tujuan yang lebih besar atau untuk kepentingan orang lain. Ya. Pengorbanan itu bukan untuk diri saudara, pengorbanan itu untuk orang lain. Katakan amin. Amin. Pagi-pagi kayak siapa? Kayak Bang Korne jauh-jauh dari Nagoya ke sini, kayak Kamida, Kak Mercy jauh-jauh dari Nagoya ke sini, kayak Erin dari Botania sampai sini. Itu kan butuh pengorbanan, saudara. Bukan untuk saudara. Saudara sedang bangun hubungan di tempat ini. Saudara sedang bangun energi baru di tempat ini. Ya. Kalau saudara datang ke gereja ini untuk suci, saudara nggak perlu ke gereja ini. Karena nggak ada satupun yang suci. Tak ada satupun yang kudus. Saudara datang ke sini, saudara sedang bangun sebuah spirit keluarga. Kita keluarga. Ya. Jadi saudara harus berkorban. Amin. Amin. Ya. Amin. Saudara harus berkorban. Baik waktu, harta, ya apa saja dalam hidup saudara korbankan untuk Tuhan. Kemarin kita berbicara tentang 4 iman, saudara. Ya, iman terakhir adalah iman tantangan. Yang ketiga itu iman pengorbanan, saudara. Korban. Ya kan nggak gampang kan Abraham tunggu 100 tahun punya anak, ternyata Ishak harus dikorbankan. Nggak gampang. Seperti itulah gambar sebuah pengorbanan. Gambar dari sebuah pengorbanan seperti ini, Mbak Putri. Mbak Putri gajinya 4 juta, ada yang minta keluarga di sana 4,5 juta. Kasih 4 juta itu belum pengorbanan. Kasih 4,5 juta itu pengorbanan. Mbak Putri cari lagi uang 500.000 untuk 1,5 juta. Itu pengorbanan. Tapi kalau saudara punya uang 1 M, saudara kasih kepada orang 100.000, itu bukan pengorbanan. Itu sisa-sisa uangmu. Iya.
Kayak kita komsel kayak kemarin ya kan, itu pengorbanan. Karena kenapa? Udah pada capek kerja semua. Ada yang kerja di Pertamina, ada yang kerja di Indomaret, ada yang kerja di di sales, ada yang kerja di PT. Kita ngumpul di sana, ada yang ngajar seperti itu. Ngumpul kita hanya bicara tentang Tuhan. Itu pengorbanan, saudara. Tuhan hitung. Yakin percaya, kalau nggak percaya saya ngomong kemarin ya. Kalau nggak percaya catatlah hari ini, tanggal hari ini, hari apa, bulan apa, tahun apa, saudara catat, saudara coba lihat nanti 10 tahun yang akan datang. Tuhan bekerja dalam hidupmu atas kesetiaan, atas pengorbanan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan berproses, saudara. Nggak mungkin besok langsung dapat. Seperti saya katakan, nggak seperti mie instan. Mie instan itu instan nggak menurut saudara? Nggak instan, saudara. Saudara rebus lagi, rebus kasih telur, masak lagi berapa menit. Nggak instan. Tuhan nggak mau yang instan, karena orang lupa kalau yang instan-instan itu, saudara. Ya. Kenikmatan kalau Tuhan kasih itu bonus. Jangan berlarut dalam kenikmatan. Harus ada pengorbanan. Tinggalkan itu semua, bukan fokus, enggak fokusmu di sini. Kan makanya firman Tuhan kata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya bukan tinggalkan tiba-tiba saudara, kayaknya tinggalkanlah rumah ini. Harus ikut, bukan. Maksud dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, fokusmu jangan kepada harta ini. Fokusmu kepada Kristus. Semua Tuhan tambahkan, Tuhan pelihara. Siapa yang bisa pelihara kita di sini? Nggak ada. Mau sejago apa Bang Korne jaga Kak Karen? Ya. Kalau dia jatuh di sini tersandung batu, nggak ada yang tahu. Cuman Tuhan bisa jaga itu. Sehebat apa saya jaga? Sehebat apa? Kayak Mas Restu lebih ngeri. Ya, anak istrinya di Jawa, dia di sini. Lah, kayak mana dia jaga istrinya? Kalau nggak Tuhan yang jaga. Ya. Amin. Ayo kita jadi murid Kristus. Lanjut, Mas, terakhir. Ya, pengorbanan sudah, lanjutkan aja. Ya. Ini saudara yang saya katakan tadi. Ternyata tunduk itu bukan hanya tunduk kepada Tuhan, ternyata tunduk yang terlihat juga penting. 1 Petrus 2 ayat 13 katakan, tunduklah karena Allah. Yang pertama disampaikan bahwa karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Implementasinya ketundukan itu bukan hanya kepada Yesus Tuhan, tapi yang terlihat juga tunduk. Suami tunduk kepada istri tunduk kepada suami, bukan tanduk suamimu. Itu saudara, harus tunduk. Itu istilahnya. Tunduk kepada orang tua, tunduk kepada guru, tunduk kepada pemimpin, tunduk kepada orang yang lebih tua dari kita. Itu sebuah implementasi ketundukan. Gak usah muluk-muluk kita tunduk sama Tuhan, tapi kita gak jadi teladan. Jadi teladan aja sudah. Kerja 8 jam, ya kerja 8 jam. Jangan kerja 7 jam. Iya, tunduk tuh seperti itu. Ya. Disuruh kerjakan tugas, kerjakan tugas. Pelayanan, ya pelayanan, serius pelayanan. Saya suka sama Mas Theo ini. Mas Theo kalau ngulik tuntas. Tuntas dia, nggak ada obat. Siapa kemarin ya? Oh, saya duduk sana. Saya udah malas ngulik-ngulik ini. Udah banyak kali beban kan. Itu sebenarnya bukan apa ya? Bukan nggak bisa ngulik bang, tapi malas katanya. Iya malas sih sebenarnya. Tapi Mas Theo tuh bagus. Sherin juga salah satu yang ngulik bagus. Cocok. Mas Restu juga bagus. Korne juga bagus. Mbak Putri juga bagus. Karen juga bagus. Ya, karena kenapa saudara? Kalau saudara lihat WL, dia lihat lirik, berarti dia nggak ngulik itu saudara. Lirik itu boleh di apa? Lirik sana cuma untuk melirik saudara. Bukan dilihat terus. Itu nggak hafal namanya saudara. Ya kan? Boleh lihat, boleh untuk sebagai salahku. Itu belajar. Kasih yang terbaik buat Tuhan, amin.
Kayak Kak Mida datang pagi dia jadi penerima tamu, itu kan gak gampang, duduk salam-salam senyum orang. Kayak ibunya Sherin, oh jaga anak baik-baik itu pelayanan bu. Jaga Sherin itu pelayanan. Tidak harus hebat-hebat di panggung, ya kan? Gak semua bisa kayak Gilbert punya panggung besar, ya kan? Jaga anak juga pelayanan. Kayak Ulan jaga bayi dalam perutnya itu pelayanan Ulan. Kasih asupan yang sehat. Jangan ibunya aja yang sehat, anak juga penting, ya kan? Mbak Inge juga tuh, kalau dia senyum tuh luar biasa, memberkati orang banyak. Sering-sering senyum Mbak Inge, ya. Kalau udah lihat jauh, oh ini Mbak Inge nih yang senyum ini. Erin, aman? Erin, pelayanan di gizi ya Erin, jangan salah kasih vitamin, ya kan? Dia ngurus gizi dia. Kak Karen, Kak Mercy ini Pertamina, jangan. Saya pernah kerja di pelayan restoran, jam 4 pagi harus ada. Siapa di Padang ini? Di Cokro, saya pernah kerja di Cokro. Jam 4 saya harus berangkat kerja. Bersihkan meja itu saudara. Bersihkan meja. Datang orang pelayan. Kalau dia minta air hangat, kasih air hangat. Jangan air panas. Itu pelayanan. Kak Mercy pelayanan di Pertamina, walaupun cuma pelayanan, senyum aja sama orang, walaupun orang tuh nggak senyum sama kita, itu pelayananmu, ya, itu damai hati. Oke, saudara terkasih, menjadi murid harus tunduk, amin. Terakhir nih, saya sampaikan, lanjut, tunduk untuk menaklukkan. Ternyata tunduk, Tuhan berikan kita ketundukan supaya kita menaklukkan segala sesuatu kesia-siaan. Ya, mulai pagi hari ini saudara tunduklah kepada pemimpin yang terlihat, pemimpin di pekerjaan, pemimpin di rumah, orang tua, guru, siapapun pemimpin. Makanya firman Tuhan kata semua lembaga manusia saudara harus tunduk supaya menghasilkan sesuatu penaklukan kepada kesia-siaan. Saya yakin percaya orang yang tunduk dalam sebuah pekerjaan dan sebagainya Tuhan angkat dengan caranya Tuhan. Karena saudara dan saya akan jadi pemimpin suatu saat nanti, dimanapun saudara berada. Ya. Belajar tunduk dalam otoritas yang ada di dunia maupun ada di kerajaan surga. Yang pertama saudara kalau tunduk kepada Tuhan pasti yang percaya tunduk kepada siapapun. Jadi murid itu gak gampang saudara. Ya, jadi murid itu gak gampang. Jangan jadi pengikut saja lihat-lihat mukjizat Tuhan. Berdoa boleh. Tuhan hari ini aku mau rindu pekerjaanku lebih baik, boleh, gak apa-apa. Berdoalah, minta sama Tuhan. Tapi saya percaya saudara, kalau pekerjaan mau naik level sesuai dengan kapasitas saudara. Amin. Tidak akan mungkin saudara itu di luar kapasitas saudara untuk menjadi, misalnya nih, belum siap jadi leader, tiba-tiba jadi leader, itu lucu saudara. Saya sampaikan ini terakhir saudara, Daud dipilih Tuhan bukan karena kemerah-merahannya. Saudara tahu Daud itu lawan siapa? Goliat. Ya saudara, kenapa dia bisa lawan Goliat? Ternyata di belakangnya dia sudah pengalaman lawan siapa? Singa sama beruang saudara. Jadi ternyata orang di level raja itu bukan karena dilihat karena posturnya besar, dia lihat pengalaman. Saya main musik, nggak mungkin saya diundang pemain musik konser kalau saya tidak main musik dengan baik. Kan seperti itu. Levelnya pasti di situ. Jadi saudara, berdoa benar penting. Berdoalah sesuai kapasitasmu. Ya. Kayak adik saya ngomong, kayaknya nggak cocok lo naik kayak motor, naik mobil. Jangan naik mobil dulu, bensinnya mahal, saya bilang. Kerja dulu baru punya mobil, ya kan? Seperti itu. Ya, sesuai kapasitas. Jadi saudara, ayo kita jadi murid Kristus, sama-sama melayani di posisi saudara. Jangan sekalipun saudara tinggalkan Tuhan, ya selalu ingat Tuhan dalam kehidupanmu. Jadi murid saya akan sampaikan terus jadi murid. Walaupun jemaat sedikit saya akan sampaikan jadi murid. Tidak jadi follower, nanti di unfollow. Nah, di unfollow selesai. Ya, harus jadi murid. Ya, harus tunduk. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
Mari kita sama-sama belajar lebih baik lagi atas kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran yang singkat pada hari ini bagi setiap kami. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga kami harus belajar kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kami semua Tuhan mengerti apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kami. Kami menjadi murid, kami bukan hanya orang-orang yang berbondong-bondong melihat mujizat Tuhan. Tapi kami pada pagi hari ini, kami perkatakan bahwa kami murid Kristus. Di mana kami berada, kami akan bersama Kristus. Kami sekali Yesus, tetap Yesus kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran-Mu akan mengajari kami lebih baik lagi. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang diberikan Tuhan untuk di ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita siapkan persembahan kita pada hari ini, sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik.
kita angkat pujian kami memuji kebesaran. Bekerja Roh Kudus atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan terima kasih. Engkau berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini Bapa. Engkau pakai mereka dahsyat dan luar biasa. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, jaga berkati mereka Tuhan. Keluarga pekerjaan mereka berkati Bapa. Mereka berkarya untuk Tuhan. Talenta demi talenta Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati jemaat Tuhan hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Allah. Cinta kasih Allah, damai sejahtera Tuhan memberkati engkau, memberkati kehidupanmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kita, memberkati kehidupan kita. Allah Immanuel memberkati engkau. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub hari ini, esok sampai merata. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.